Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, oke. Ya, video ini sengaja saya buat untuk membantu teman-teman dalam memahami PowerPoint yang saya buat, yang saya akan bagikan juga. Ya, materi terakhir adalah Quran Surat Al-Zalzalah. Sekarang langsung ke Quran Surat Al-Bayyinah. Secara umum, Quran Surat Al-Bayyinah itu penamaannya diambil dari ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah itu artinya pembuktian atau bukti yang nyata. Terdiri dari 8 ayat yang merupakan surah ke-98 dan termasuk surat Madaniyah, diturunkan setelah hijrah. Karena ayat ini berbicara tentang ahlul kitab, dan semua ayat yang berbicara tentang ahlul kitab itu pasti ayat Madaniyah, karena Nabi Muhammad berinteraksi dengan ahlul kitab itu setelah hijrah. Asbabun nuzulnya itu karena ada sebagian ahlul kitab Yahudi Nasrani, sebagian ahlul kitab Madinah yang berlaku curang, membenci, gengsi, berkhianat, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Sebagian, tidak semuanya. Karena memang sebelumnya Nabi Muhammad itu kan diterima baik oleh ahlul kitab, mereka sempat melakukan perjanjian kerjasama, tapi ternyata malah ahlul kitab sendiri itu mengkhianati Nabi Muhammad, bahkan mencurangi Nabi Muhammad. Dengki itu tidak hanya sebut iri, dengki itu sampai menjatuhkan tuh dengki, sampai ingin menghancurkan tuh dengki. Nah, itu yang dilakukan ahlul kitab ketika itu. Nah, karena Nabi Muhammad manusia biasa, beliau merasa sedih, merasa kecewa, akhirnya turunlah ayat ini dengan tujuan untuk menghibur Nabi Muhammad. Itu asbab nuzulnya. Untuk seputar isi, sebenarnya secara umum kan bahas tentang bayyinah, tapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya bahas, yaitu seputar tentang kecerdasan Nabi Muhammad, seputar khairul bariyah, dan seputar khosyah robbah. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bahas di sini. Nggak usah banyak-banyak, ayatnya panjang soalnya. Ya, yang pertama yaitu tentang kecerdasan Nabi Muhammad. Saya bisa mengidentifikasi kecerdasan Nabi Muhammad itu dari mana, yaitu dari kata yatsulu sufa mutahharoh. Ayat kedua, ayat kedua ini menjelaskan tentang gini, bukti telah datang bukti kepada ahlul kitab. Buktinya berupa apa kan gitu? Buktinya berupa rasul minallahi yatsulu sufa mutahharoh. Buktinya berupa rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Gitu. Pertanyaannya, yatsulu sufa mutahharoh itu apa kan gitu? Yatsulu kalau diartikan secara literal artinya membaca. Sufa itu kan lembaran-lembaran. Kalau diartikan secara umum berarti kan membaca lembaran-lembaran suci. Membaca lembaran-lembaran. Pertanyaannya, Nabi Muhammad itu umi enggak kan gitu. Kalau teman-teman mendengar dalam sejarah atau dalam pelajaran yang lainnya, kan Nabi Muhammad umi. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca tulis. Kalau Nabi Muhammad baca tulis, orang-orang pada curiga, orang-orang di masanya pada curiga, jangan-jangan ini Al-Quran yang buat Nabi Muhammad kan gitu. Makanya Nabi Muhammad wajib umi, wajib buta huruf. Tapi kok ada yatsulu sufa mutahharoh itu gimana? Makanya yang perlu dipahami di sini kata yatsulu sama suhufa. Yatsulu itu adalah yatsulu fi'il madinya tala, mudhari'nya yatsulu, masdarnya tilawah. Tala yatsulu tilawah. Sebenarnya membaca dalam Al-Quran ada 3. Tala, ada tilawah, ada qiraah, ada tartil. 3-tiganya maknanya beda ya. Nah, kalau qiraah itu membaca aja, udah membaca. Kamu membaca, kamu memahami suatu hal, membacanya nggak harus tulisan ya. Membaca keadaan itu bisa membaca. Membaca itu konteksnya luas. Membaca apapun, membaca kehidupan orang lain tuh qiraah. Memahami, itu qiraah. Memahami saja. Kalau tartil itu membaca secara pelan. Kalau membaca pelan berarti secara makhraj yang benar sama tajwid yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu namanya tartil. Kalau baca tulisan ya ini, ibu, bu, dian,
pelan kan, namanya tartil. Nah, tilawah itu apa? Nah, tilawah itu adalah tadabburul makna wa ittiba'uhu. Tadabburul makna, jadi dia tidak hanya memahami suatu keadaan, tapi dia juga ittiba'uhu, mengikutinya. Tadabburul makna itu adalah suatu pekerjaan mengangan-angan makna dari sesuatu hal, nggak harus tulisan, bisa apapun itu, yang jelas itu untuk yang jelas bisa diangan-angan dan diikutinya. Setelah dia mengangan-angannya, dia mengikutinya dalam bentuk perbuatan. Mengangan-angannya bisa dengan hati ataupun dengan pikiran. Itu makna dari tilawah. Kalau kalian membaca aja, membaca keadaan saja, itu belum tilawah, itu baru kiroah. Nah, hasilnya apa? Kalau orang sudah melakukan tilawah, hasilnya adalah al-ilmu wal amal, yaitu adalah pengetahuan dan perbuatan. Dia akan menghasilkan sebuah pengetahuan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu tilawah. Selanjutnya kata sufa mutahharoh. Sufa mutahharoh itu apa? Apakah bisa dikatakan sebagai lembaran-lembaran Al-Quran? No, bukan. Tidak. Tapi sufa mutahharoh, kenapa saya katakan tidak? Karena ketika itu Al-Quran belum selesai diturunkan. Al-Quran belum selesai diturunkan, Al-Quran masih dalam proses penurunan, dan Al-Quran belum dibukukan, dan pembukuan Al-Quran itu belum menjadi sebagai objek pembelajaran. Jadi kalau zamannya Nabi Muhammad, Al-Quran kan dibukukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi nggak mungkin kalau ketika itu ada Al-Quran itu nggak mungkin. Lembaran-lembaran ada, tapi tujuannya bukan untuk media pembelajaran, bukan enggak, tapi lembaran-lembaran tujuannya adalah untuk menjaga Al-Quran biar tidak hilang kan gitu. Dan yang menulis pun juga bukan Nabi Muhammad, yang menyimpan juga bukan Nabi Muhammad, sahabat yang menyimpan. Salah satunya Zaid bin Thabit kan. Lah, sufa mutahharoh itu lebih, jadi nggak mungkin dia dikatakan sebagai lembaran-lembaran, nggak mungkin. Terus sufa mutahharoh itu apa? Sufa mutahharoh itu adalah lembaran-lembaran suci yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, itu namanya sufa mutahharoh. Lembaran-lembaran suci yang masih yang berada di Lauhil Mahfuz itu namanya sufa mutahharoh. Dan yang bisa menyentuhnya itu adalah orang-orang yang suci juga. Jadi nggak sembarangan orang bisa membaca sufa mutahharoh. Nah, itu makanya dikatakan Nabi Muhammad orangnya cerdas. Dari dianalisis dari kata yajlu sufa mutahharoh, orang cerdas itu orang cerdas itu adalah orang yang tidak hanya mengetahui tapi juga mengamalkannya. Tidak hanya al-ilmu saja, tidak hanya mendapatkan al-ilmu saja, tapi juga mendapatkan al-amal. Itu orang cerdas seperti Nabi Muhammad. Nah, ini ada kaitannya sama Khairul Bariyah, Syarrul Bariyah. Ini ayat selanjutnya menjelang terakhir. Selanjutnya yaitu macam-macam ciptaan. Macam-macam ciptaan kalau dalam ayat ini dibagi menjadi dua, yaitu Khairul Bariyah sama Syarrul Bariyah. Sebaik-baiknya ciptaan dan seburuk-buruknya ciptaan. Khairul Bariyah itu adalah orang yang melakukan perubahan dalam dirinya setelah mengetahui, setelah datang penjelasan atau bukti. Itu Khairul Bariyah. Jadi setelah datang bukti kemudian dia melaksanakannya, itu Khairul Bariyah. Nah, ini kan sebenarnya nyindir ahlul kitab tadi, nyindir ahlul kitab yang sebenarnya buktinya udah nyata. Dalam Alkitab sudah dijelaskan datang pula Nabi Muhammad, tapi mereka masih tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Nah, makanya dia tidak dikatakan sebagai Khairul Bariyah. Nah, kebalikannya apa? Syarrul Bariyah. Syarrul Bariyah itu adalah orang yang tidak melakukan perubahan setelah mengetahui atau datang penjelasan. Itu Syarrul Bariyah. Mereka tahu, buktinya udah ada, tapi mereka tidak melakukan perubahan. Itu namanya Syarrul Bariyah. Contohnya gini, kalian teman-teman tahu kalau malas tuh nggak boleh. Malas tuh bisa merusak masa depan. Kok teman-teman masih malas? Itu namanya Syarrul Bariyah. Karena buktinya orang malas, karena udah ada buktinya orang malas, masa depannya suram itu kan udah ada. Buktinya udah banyak, udah tahu orang malas masa depannya bakalan suram dan banyak buktinya, masih juga kalian lakukan. Nah, itu namanya Syarrul Bariyah. Kalau kalian mau Khairul Bariyah, ya kalian tahu malas itu bakalan merusak masa depan kalian, bahkan mempersuram masa depan kalian, ya jangan malas. Kalau kayak gitu berarti kamu udah Khairul Bariyah. Nah, itu Khairul Bariyah itu seperti itu.
Nah nanti endingnya apa, puncaknya apa? Puncaknya adalah khosyatillah, khosyya robbah, takut kepada Tuhan. Takut di sini apa? Dalam Al-Quran tuh kata takut ada 3 ya. Ada khosyah artinya takut, khauf artinya takut, takwa artinya takut. Tapi tiga-tiganya maknanya beda. Kalau khauf itu takut sesuatu yang mengancam, cemas, khawatir tuh khauf. Kalian takut virus corona itu khauf. Karena apa? Karena corona itu suatu yang mengancam dalam kehidupan kalian. Nah, namanya itu khauf. Suatu yang mengancam tuh khauf. Kalian takut sama api neraka itu khauf. Kalian takut sama siksa itu khauf. Nah, kalau khosyah apa? Khosyah itu takut karena sungkan. Takut yang disertai dengan pemuliaan, pengagungan. Dan harusnya sama Allah. Kalian takut sama Allah bukan karena Allah mengancam kalian, kan? Bukan, enggak. Kalian takut sama Allah karena Allah itu mulia, agung. Nah, itu khosyah. Kalian takut sama Pak Yai sama Bu Yai. Nah, itu namanya khosyah juga. Karena apa? Karena disertai pemuliaan, disertai pengagungan. Beda. Khauf itu takut karena adanya ancaman, khosyah itu takut karena sungkan, karena pengagungan, pemuliaan. Dan seharusnya khosyah itu bukan malah menjauhi tapi mendekat. Kalau kalian khosyah ke Allah, berarti kalian akan mendekat sama Allah. Kalau kalian khosyah ke Bunyai, kalian akan mendekat sama Bunyai. Kalau kalian khosyah ke Pak Yai, kalian akan mendekat sama Pak Yai. Itu khosyah. Nah, takwa itu apa? Takwa artinya juga takut, tapi takwa itu lebih kombinasi antara khauf sama khosyah. Jadi tingkatan tertinggi itu takwa. Khosyah sama khauf. Nah, untuk yang khosyah sendiri, orang kalau seandainya orang kalau orang bisa khosyah itu kalau seandainya dia punya ilmu pengetahuan dan juga mengamalkannya. Kalau kalian pernah dengar ayat Al-Quran, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Yang takut sama Allah itu adalah para ulama. Para ulama itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu itu namanya, atau ilmuwan itu namanya khosyah. Itu namanya ulama, dan dia khosyah seharusnya. Nah, kesimpulannya gini. Kesimpulannya, kalau seandainya kita udah tilawah, kalau seandainya dalam kehidupan kita udah melakukan tilawah, kita melakukan tadabbur makna, kita udah mengangan-angan suatu hal, mengangan-angan kehidupan, mengangan-angan sesuatu hal yang telah kita baca, entah itu baca langsung ataupun enggak, terus kemudian kita mengamalkannya, maka kita akan terbentuk khairul bariyah, kita akan menjadi khairul bariyah. Jadi tilawah dulu, kita akan menjadi khairul bariyah. Kalau seandainya kita udah khairul bariyah, maka kita akan secara otomatis khosyatullah, kita akan takut kepada Allah, khosyah robbah. Kita akan kalau seandainya kalau nggak gitu ya, kalau seandainya tidak melalui tahap-tahap tilawah, ya kita tidak akan menjadi khairul bariyah, dan kita juga tidak akan pernah takut sama Allah, karena kita kan nggak tahu kan gitu. Dan balasannya apa? Balasannya jelas ada di Quran surat Al-Bayyinah sendiri kan. Nah, ini jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ini balasan bagi orang-orang yang khasyatullah, bagi orang-orang yang khairul bariyah, bagi orang-orang yang tilawah, yaitu orang dia akan mendapatkan jannatu 'adn, surga Aden yang min tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ini majas ya, majas, khalidina fiha abada, dan dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Itu jelas. Udah, intinya itu aja ya. Ada 3 kuncinya ya, tilawah, khairul bariyah, sama khosyatullah. Terima kasih. Assalamualaikum.